Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di CLBK, Curhat Literasi Bonsa Kreatif. Yuk ya, yuk! Oke, bagi kalian nih yang baru pertama kali mampir di channel YouTube kita, podcast CLBK itu apa sih sebenarnya? Jadi, podcast CLBK itu merupakan salah satu inovasi dari Puskesmas Bonang 1, di mana kita bisa curhat, sharing, membahas tentang isu-isu atau hoaks terkait kesehatan dan dengan narasumber yang sangat luar biasa. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik sekali, yaitu leptospirosis ya, dengan narasumber tentunya yang luar biasa ya, jauh-jauh dari kita impor kita impor dari jauh ya. Narasumber kita pada pagi hari ini adalah Bapak Yohanes Didik Setiawan dari BPTKL Jogja ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat datang di podcast CLBK Bapak. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktu meskipun tidak terencana, tapi insya Allah bisa dilaksanakan dengan baik. Amin. Oke. Sebelum kita memulai pembahasan terkait dengan leptospirosis pada hari ini, alangkah baiknya mungkin ya Bapak mengenalkan diri dulu, karena ibaratnya tidak kenal maka tidak sayang itu ya Pak ya. Masih berlaku ya Pak itu ya? Masih di mana-mana. Mungkin bisa diceritakan sedikit profil Bapak sebagai perkenalan ya untuk Bapak. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Didik Setiawan. Saya merupakan seorang entomolog kesehatan dan kebetulan sekarang ini fungsionalnya adalah entomolog ahli muda. Dan ya seperti tadi disampaikan bahwa kami dari Yogyakarta import ini. Import ya. Yogyakarta. Kita import dari jauh. Dan karena sebenarnya kebetulan sekali karena kami mempunyai kegiatan di Kabupaten Demak ini, khususnya di Bonang 1. Ya, wilayah Puskesmas Bonang 1 ya Pak. Dan kegiatannya adalah tentang leptospirosis ya. Nah, instansi kami itu berada di Yogyakarta, bernama Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Jogja. Sebenarnya BBTKL PP Yogyakarta, BBTKL PP itu ada 10 di seluruh Indonesia. Salah satunya ada di Yogyakarta yang membawai atau mempunyai wilayah kerja itu adalah di DIY Jawa Tengah, dan kemungkinan besar sekarang ini karena sudah ada perubahan SOTK yang baru bahwa kami akan ditambah wilayah kerjanya di Kalimantan Barat. Semakin jauh ya. Tambah jauh. Itu berarti nambah personil ya Pak ya. Kemungkinan besar. Kalau nggak nambah personil agak berat ya Pak. Betul. Kami seorang entomolog, jadi kami menangani tentang penyakit-penyakit yang bersumber dari vektor dan juga zoonosis. Dan kebetulan sekali kegiatan ini bersifat atau bersumber dari zoonosis, yaitu tikus, sehingga kami melaksanakan kegiatan di Kabupaten Demak Bonang 1, dan kemungkinan besar kegiatan ini yang terakhir sebenarnya. Kegiatan yang terakhir ya, karena kami sudah melakukan kegiatan ini dari tahun 2020, di mana setahun itu kami melakukan sebanyak 2 kali untuk melihat perkembangan daripada populasi tikus. Yang selama ini terabaikan ya Pak. Ya, siapa betul. sih yang memperhatikan tikus? Padahal ya ada yang kecil, yang besar, yang ganteng, yang cantik mungkin ya Pak. Betul sekali. Iya, berarti bapaknya sudah sejak lama ya Pak berada di BBTKL gitu berarti. Dari tahun 97 sebenarnya. Berarti udah cukup lama ya Pak, pengalamannya udah melalang buana udah banyak ya Pak. Betul. Oke.
Jadi gini ya Pak, kan kita ngebahas tentang leptosirosis. Saya tuh pernah baca di sosial media, katanya kan kalau di Jawa Tengah itu ada 10 daerah ya yang masuk ke zona yang leptosirosisnya mungkin tinggi. Ada Boyolali, Karanganyar, terus ada Seragen, Brebes, Kota Banyumas, Semarang pun masuk ya masuk, Pak, betul. Tegal, dan salah satunya mungkin di Kabupaten Demak ya. Kabupaten Demak. Nah, tapi kan sebenarnya kita sebagai masyarakat awam itu kan belum paham ya Pak, apa sih leptosirosis itu. Terus kayak selama ini kan kita mikir ya udah tikus nggak berpengaruh apa-apa, nggak membawa penyakit apa-apa, seperti itu. Terus yang pernah saya baca juga Pak, jadi leptospirosis itu disebabkan oleh leptospira ya Pak, bakteri leptospira yang hidup di istilahnya reservoirnya, hidup di terbanyak itu ada di tikus, dan itu penularannya kan lewat urin ya, atau air kencing yang dikeluarkan oleh tikus, seperti itu. Terus tentunya penanganan yang tidak tepat terkait dengan adanya tikus, kemudian tentang air kencingnya, kontaminasi air kencingnya, itu kan akan menyebabkan penyakit ini semakin meningkat dan tidak bisa ditangani dengan baik gitu. Nah, ini dalam rangka itu Pak. Jadi kasus leptospirosis di Kabupaten Demak itu seolah-olah kan Yun Sewu tidak pernah ada urainya gitu. Nambah terus sampai ya, kita tuh bingung. Jadi gini, ini kasus tetap ada, faktor risiko ada, diteliti oke, dilakukan penelitian dari beberapa peneliti juga sudah dari tahun berapa itu 2006 mungkin ya Pak itu tapi tetap kasus ini tetap ada, dan di Kabupaten Demak dari 2006 sampai sekarang juga kasusnya ya naik semakin naik Pak. Betul. Ya, indeks rasionya semakin tinggi, kemudian CFR-nya juga semakin tinggi gitu loh Pak. Terus sebenarnya mungkin dari masyarakat awam ini ya Pak, sebenarnya apa sih leptospirosis itu Pak? Ya, leptospirosis itu suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira. Yeah. Dan sebenarnya sangat banyak sekali bakteri Leptospira itu, ada yang bersifat patogenik dan juga ada yang tidak bersifat patogenik. Dan yang patogenik itu biasanya itu dia hidupnya atau bertempat tinggal itu di hewan dia. Contohnya saja itu adalah tikus, kemudian juga sapi juga bisa, kambing, dan juga pada babi juga bisa. Babi bisa ya Pak? Berarti hewan-hewan unggas juga sebenarnya bisa, tapi dia tidak bersifat yang patogenik. Kuda juga bisa ya Pak? Bisa, ya, betul. Karena di tempat kami juga ya ada kuda ya. Itu memang ada, setiap hewan itu memiliki itu, dan bakteri Leptospira ini dia tidak menyebabkan sakit pada hewan tersebut gitu. Hanya sebagai reservoir atau tempat tinggal untuk berkembang biak ya. Nah, setelah dia keluar, atau yang biasa dulu sering kita pernah mendengar penyakit Leptospira adalah penyakit kencing tikus ya. Yang sering terkenal di masyarakat, yang paling mudah dipahami oleh masyarakat adalah penyakit kencing tikus, sehingga kita harus melakukan pengendalian, salah satunya adalah tikus. Dan untuk kegiatan yang sentinel ini, kita ini memang ditunjukkannya khususnya untuk yang pengendalian dari tikusnya itu. Tapi ini dari kegiatan yang selama ini kami lakukan di Kabupaten Demak. Memang tadi benar ada cukup banyak kabupaten, hampir semua sekarang itu kabupaten itu sudah teriak ke instansi kami, minta tolong untuk dilakukan surveillance tentang leptospirosis ini di daerahnya. Kemarin barusan saja, dan ini sudah direncanakan, ini kemungkinan awal September ini akan ke Banyumas. Jadi, Banyumas juga cukup tinggi kasus leptonya. Kemudian yang tahun lalu kami di Purworejo, dan untuk tahun ini di Banyumas dan di Demak ya. Seragen. Klaten. Klaten. Sedangkan yang sudah pasti itu adalah kegiatannya
adalah di Demak dan Bantul. Ditambah lagi Sleman sama Sragen. Itu yang sudah terencana. Kemudian ada KLB itu di Boyolali sama di Piyungan Bantul. Itu Cukup luas ya Pak ya. Luas ya, banyak. banyak sekali. Jadi sepertinya ya ini perlu diwaspadai juga, terutama bagi teman-teman di bidang kesehatan, bahwa penyakit leptospirosis itu sudah mulai bermunculan di mana-mana. Gitu. Iya. Hampir sebagian kabupaten yang dulu terkenal dengan istilah penyakit leptospirosis muncul pasca banjir, tapi sekarang ini sudah tidak lagi Sudah karena tidak identik lagi ya Pak dengan banjir. beberapa kabupaten yang berada posisinya di atas itu juga ada kasus leptonya. Gitu. Berarti kalau dulu kan identiknya cuma karena banjir, jadi kan semua hewan keluar ya Pak. Betul. Tapi kalau yang banjir itu mempunyai potensi yang lebih besar, mempunyai faktor risiko yang lebih besar untuk terjadinya penularan seperti Kabupaten Demak, kemudian Semarang itu sangat besar sekali. Gitu, oke. Kan ini seperti pilot project gitu ya Pak. Kenapa sih kok dipilihnya Jawa Tengah gitu pilot projectnya? Dan atau karena memang ada kasus kematian, kan kayaknya saya pernah baca juga kasus leptospirosis itu kalau parah itu bisa sampai menimbulkan kematiannya. Betul. Kalau kenapa pemilihan di kabupaten di Jawa Tengah dan juga khususnya di Kabupaten Demak. Sebenarnya dari pemerintah pusat itu kegiatan ini ada di 5 wilayah kerja dari BBTKL yang ada di seluruh Indonesia. Tadi kami sampaikan ada 10 BBTKL, tapi kegiatan ini ada di 5 provinsi. Misal contohnya saja di Demak, kemudian di Bantul itu wilayah kerja BBTKL Jogja, kemudian di Ambon itu juga ada BTKL Ambon membawahi satu wilayah, kemudian Palembang, kemudian Batam sama Banjarbaru. Jakarta sama Surabaya juga mempunyai. Jadi semua BTKL itu melakukan kegiatan hal yang sama seperti ini. Nah, kenapa alasan kami memilih Kabupaten Demak? Karena berdasarkan pada tahun 2019 itu kasus tertinggi itu di Kabupaten Demak. Dan sedangkan kalau di Jogja itu di Kabupaten Bantul ya. Memang sudah kesannya memang lokus ya Pak. Ya, sebenarnya ingin memecahkan masalah sebenarnya karena kegiatan sentinel tikus itu tidak dilakukan secara spot survei saja, tapi dilakukan secara kontinu. Iya, berarti ini survei yang dilakukan dari Bapak itu berarti dengan tim itu berarti survei apa jenisnya? Survei sentinel untuk survei sentinel kepadatan tikus. Survei kepadatan. Sebenarnya plus deteksi leptospirosis ya. Pada tikusnya ya Pak ya. Pada tikus. Belum pada humannya ya Pak ya. Belum. Jadi memang harapannya kan ya nyambung ya Pak dari pemeriksaan tikusnya, pemeriksaan lingkungannya, kemudian pada humannya juga memang harus nyambung ya Pak. Sehingga nanti akan mudah dalam hal pengendaliannya. Iya betul. Jangan sampai kita salah menjustifikasi kalau tikusnya lah sumber penyakit. Padahal mungkin bukan dari tikus ya Pak. Mungkin hewan yang lain bisa ya Pak ya. Bisa. Kambing juga bisa, kuda juga bisa, sapi juga bisa. Kalau sapi, kambing itu kan memang ada di sekitar ya, ada di sekitar dan tidak terlalu membatasi. Kita juga yuk ketemu aja lah gitu. Nggak begitu sulit. Kalau kemarin ini belum lama ini kami di Boyolali itu terhubung sekali Bu. Jadi penderitanya positif, kemudian pemilik sapinya itu juga yang positif itu, kemudian tikusnya juga positif. Itu sama. Itu jadi jenis serovarnya juga sama ya Pak. Jadi memang sumbernya memang bisa dari tikus, bisa dari sapi kemarin. Iya. Jadi pemirsa, jadi podcast CLBK jadi bisa disampaikan ya kalau
untuk mengurai suatu masalah terkait dengan lepto ini, berarti memang harus nyambung ya Pak. Jadi Ya. misalnya dari tikusnya itu diperiksa ternyata leptonya positif, kemudian dari manusianya juga positif, hewan yang ada di situ positif, dari lingkungannya juga bisa ditemukan ya Pak, dan dengan jenis yang sama. Jadi banyak jenis yang menyebabkan leptospirosis ya Pak. Ya kan, Itu. itu termasuk yang leptospira patogen ya. Ya, ada yang sifatnya patogenik atau yang berbahaya, ada yang ringan juga ada. Kalau sudah nyambung gitu jadi ketahuan ya Pak. Mudah. Untuk pengendalian itu akan lebih mudah gitu. Terus kira-kira ini cukup bermanfaat sekali ya Pak, survei yang ada di kita ya. Jadi nanti paling nggak bisa mengurai dari satu titik permasalahan ya. Terkait dengan kalau leptospirosis itu berarti kan ada yang penyebab ya, agennya, kemudian ada Sumbernya. lingkungannya, kemudian ada hostnya Betul. atau yang manusianya seperti itu. Ya paling nggak bisa mengurai satu titik di agennya atau penyebabnya gitu. Kira-kira berapa lama nih Pak mau dilakukan survei sentinel yang ada di tempat kami? Gitu? Nah, sentinel ini kita lakukan sebenarnya setahun itu 2 kali karena untuk melihat musim ke penghujan dan musim kemarau. Pada saat musim penghujan kita melihat pada bulan Februari, kemudian musim kemarau sekitar bulan Agustus September. Untuk melihat sebenarnya karena kami arahnya adalah melihat ke tikusnya reservoir ke tikus, jadi kita melihat daripada habitatnya, tempat berkembang biaknya itu, karena ternyata tikus itu banyak sekali gitu jenisnya, macamnya gitu, dan bisa menyumbang penyakit leptospira. Juga bisa penyakit yang lain juga Ya, bisa ya Pak ya. otomatis pas tikus itu sumber penyakit ya sangat banyak sekalinya. Dan ada jenis yang kami sering temukan itu adalah tikus rumah atau tikus loteng, itu namanya ratus tanisumi. Oh, tanisumi ya. Ratus tanisumi itu tikus loteng atau tikus yang sering kita lihat di bawah di langit-langit gitu, di langit-langit rumah itu tikus Tanisumi. tanisumi. Namanya cantik ya. Namanya cantik, Hati-hati taunya ya. tikus ya. Jangan namain tanisumi. Terus ada yang kedua adalah tikus gold. Tikus namanya Ratus norvegicus. Norvegicus tadi. Dia sukanya agak besar, kemudian dia sukanya adanya di got-got gitu, di luar rumah got. Kemudian ada lagi tikus sawah, Ratus argentiventer. Waduh, namanya cantik sekali. Nah itu biasanya ini yang sering menjadi masalah pada saat setelah musim panen itu, setelah selesai itu banyak tikus sawah yang ke rumah gitu. Nah itu yang kadang-kala karena seringnya penyakit itu masuk ke rumah itu karena beberapa tikus dari tikus sawah Perpindahan ya. Bisa dihubungkan dengan kondisi panen dan tidak panen ya Pak ya. Ya. Karena salah satu karakteristik atau bionomik tikus itu hubungannya populasi dengan jumlah makanan yang tersedia memang ada. Semakin jumlah makanan yang tersedia ada, dia populasinya akan semakin meningkat. Bahkan ada beberapa ahli mengatakan kalau panjenengan melihat 1 ekor itu sebenarnya di rumah itu ada sekitar 5 atau 6 ekor. Berarti begitu Banyak ya. kelihatan si Satu tanisumi aja itu satu itu. Pak. Ternyata udah Ada- dia punya ada satu yang keluarga ada di situ. Ada yang lain jadi. Nah itu bahkan saya sudah menangkap 1, ternyata masih ada sekitar 4 atau 5 ekor lagi. Oke, aduh, Lumayan ya ternyata. Padahal secara kasat mata kan tikus sama aja ya Pak. betul. Ternyata kan mereka punya cirinya Banyak, masing-masing. Ada satu lagi yang sangat besar, itu namanya Bandicota indica. Itu Apa tikus itu? ladang. bandikota ya. Ya, Bandicota itu agak besar sekali. Bahkan kemarin kami menangkap di Boyolali itu sekitar hampir
1 kiloan 980 berapa gitu. Tapi kalau di tempat kami ya banyak Pak, kadang-kadang kucing sama tikusnya gedean Itu masih yang ratus Norve Bu. Oh, masih Norway. Nah, itu Berarti masih sekitar- ada yang lebih besar lagi Ada Pak? yang lebih besar lagi. Waduh. Jadi ya itu Gimana yang THP sering ini? itu yang sering sebagai sumber penyakit bagi manusia sih, yang dapat menularkan penyakit. Iya. Oke. Ini survei ya Pak, survei itu kan sudah dilakukan, Beberapa, sudah betul. oleh tim-tim yang luar biasa saya yakin ya. Terus kemudian kira-kira tindak lanjutnya ya Pak, Iya, tindak tindak lanjut lanjutnya. dari survei ini nanti seperti apa sih Pak gitu? Sebenarnya tindak lanjut dari yang kami ingin ketahui adalah yang pertama itu kepadatan populasi, Populasi ya, tetap kepadatan, utamanya. kemudian keanekaragaman dari jenisnya yang kita temukan, ternyata keempat jenis itu kita temukan. Jadi Ratus tanisumi, Norve, Argen, sama Bandikota itu ada di wilayah kerja Bonang 1. Ini yang kita temukan. Jadi keempatnya itu yang sebagai penular atau reservoir penyakit leptospirosis sudah tersedia gitu di wilayah ini, sehingga untuk itu perlu pengendalian Bang. Dan juga yang kita lihat adalah habitatnya. Habitat di sini adalah perkampungan Padat pertanian, penduduk. perkampungan, dan sehingga tapi ada tambahan di sini sering terjadi rob Iya, memang, ya. hampir ini tiap hari yang rob, akan Pak. menjadi sulit untuk dilakukan pengendalian. Pengendalian. Hanya salah satunya untuk bisa melakukan pengendalian adalah kita menurunkan populasi sebenarnya. Dan untuk melakukan penurunan populasi harus dilakukan penangkapan secara rutin bagi tikus. Hanya sekarang nih beberapa warga itu yang agak ada sedikit salah dalam hal memperlakukan tikus yang tertangkap. Kan beberapa itu dilempar di jalan. Nah itu ini yang kadang-kala yang menjadi penyebab menyebarnya penyakit. Nah mungkin salah satu bagi warga apabila menangkap mendapat tikus, kemudian kalau mati kemudian langsung dikubur saja. Itu menjadi lebih baik ya Pak, daripada nanti harus disebar kemana-mana, mungkin kena air dan penyakitnya lepto itu masuk ke dalam air dan berkembang dan sebagainya, itu yang akan menjadi lebih sulit. Kadang faktor budaya ya Pak, Ya. faktor budaya kita dalam memperlakukan bangkai tikus yang Betul. yang mungkin dianggap biasa ya Biasa bacanya aja. ya. Ya, oh yaudah, mungkin dianggap mati. Saking biasa. gemesnya mungkin. Saking Iya, gemesnya. yang penting mati gitu ya Pak, seserah Balas dia dendam. kemana. Iya benar. Awas ini ketemu selepan di jalan itu. Oke, ya tadi kan udah banyak ya Pak, kita ada survei Sentinel itu untuk mengetahui populasi dari tikus. Nah selain itu tuh ada nilai positif apa sih Pak dari project Sentinel leptospirosis itu? Sebenarnya yang kami ingin mengetahui yang tadi populasinya, sama satu tentang positif tidaknya Si tikus itu. penyakit leptospirosis itu di tikus ya memang. Dan tapi untuk sementara ini untuk pemeriksaan penyakit leptospirosis itu masih menjadi kendala di kami gitu, karena berhubungan dengan reagen pemeriksaannya sih. Gitu, demikian. Karena pemeriksaan cukup mahal sih. Cukup lumayan. Bisa lumayan dikerjakan di sana Pak kalau di kantor kami bisa Bu, tapi hanya untuk pemeriksaan PCR-nya. PCR. Tapi hanya dikendala di reagennya kemarin sih, masih harus inden, dan kemudian ada perubahan SOTK baru sehingga ada sedikit kekacauan memang sih. Kalau yang lalu-lalu memang kami kirim ke pusat memang. Tapi untuk tahun ini pusat meminta kami untuk melakukan sendiri, tapi kami mempunyai kendala dalam hal pengadaan reagennya untuk pemeriksaannya. Oh gitu ya. Iya, menarik sekali ya Pak pembahasan kita pada pagi hari ini. Jadi Pak Didi memang orang yang pas ya, expert sekali. Jadi Nggak salah kita ngundang Pak Didi ke Pak Didi di sini. Kita ajak mampir ke Iya. CLBK Pak. Ya. CLBK, Jadi Pak. memang
kasus kita Pak di tempat kami itu kan ya rada lumayan ya. Ada Tempat terus kami ya, juga Bu? ada terus. Selalu ada Gitu. tiap tahun. Nah memang faktor lingkungan juga sangat berpengaruh ya Pak, mendukung apalagi sekali, ya, kalau kondisi kita- rob ya, kondisi rob itu kan tempat berlindung tempat hunian dia terendam. Iya, Terendam, benar. Jadi terendam jadi dia naik ke permukaan ya, iya, masuk ke Iya. warga. naik permukaan, terus dia mungkin air kencingnya, apanya itu kan jadi keluar dari sarangnya. sarangnya, mengkontaminasi Air yang ada. air yang ada. Kemudian yang ada di banjir itu kan nggak pakai sandal tuh Pak, nggak pakai APD itu yang mungkin jadi kena ya Pak ya. Kayak gitu. Jadi saran bagi masyarakat sebenarnya untuk mengantisipasi supaya kita tidak terkena Penyakit lepto lepto, sebenarnya adalah kita tidak kontak dengan air yang kotor gitu. Dan otomatis ada luka di kaki karena proses masuknya penyakit itu salah satu yang paling banyak adalah bakteri Leptospira masuk Melalui luka ya. tersebut pada kaki atau pada tangan. Jadi, sebenarnya bakteri Leptospira itu dengan sabun itu mati. Gitu loh. Itu cukup gampang ya sebenarnya mematikannya. Kemudian juga dengan cahaya matahari mati itu. Jadi kami menyarankan di Kabupaten Sleman itu masyarakat petani untuk ke sawahnya itu di atas jam 9. Itu otomatis kasus itu langsung segera turun. Di atas jam 9 cahaya matahari sudah keluar, itu sudah dapat membunuh bakteri tersebut. Jadi air yang terkontaminasi Leptospira itu bisa dimatikan dimatikan Leptospiranya oleh sinar matahari. Kemudian yang ada di lokasi banjir mungkin pakai APD, pakai boot kali ya Pak. Terus mungkin untuk makanan yang ada di makanan ini perlu ditutup berarti ya Pak, biar tidak kontaminasi air kencing dari tikus. Ya, salah satu daripada kalau saya mempelajari tentang tikus itu suka masuk ke dalam rumah atau tinggal di rumah karena di rumah ada makanan. Jadi yang disukai oleh manusia itu pasti disukai oleh tikus. Iya. Yang lezat-lezat ternyata. Itu dia suka. Jadi kalau kita mau membuat rumah tidak ada tikus, itu yang pertama adalah tidak tersedia makanan yang terbuka. Kemudian tempat sampah itu harus di luar. Dan tertutup ya Pak, tempat sampahnya tertutup. Sehingga otomatis tikus itu akan pindah ke rumah sebelah. Nah, kalau rumah sebelahnya melakukan hal yang sama, dia akan pindah terus. Lama-lama nanti akhirnya tikusnya pergi. Akan menjauh. Gitu. Iya, menjauh dari pemukiman kita ya Pak. Oke, waduh, menarik banget ya pembahasan kali ini. Udah banyak, mungkin jadi masyarakat awam sekarang udah lebih aware ya sama tentang leptospirosis. Yang selama ini cuman mikirnya ya udah kencing tikus biasa aja, bisa cuci kaki atau apa kayak gitu, cuci tangan pakai sabun selesai. Padahal ini kalau nggak ditangani dengan cepat bisa sampai kematian ya Pak. Ya, betul. Telat sedikit langsung bisa menimbulkan kematian. Karena penyakit leptospirosis itu hampir sama dengan beberapa jenis penyakit yang lain gitu. Jadi masyarakat yang tidak yang tidak sama penyakit ini penyakit itu gitu. Nah itu sehingga akibatnya terlambat dikasih obat yang ini tidak ternyata salah ya. Nah itu jalannya hampir sama ya Pak. Nah itu sehingga terlambat sehingga sudah sampai ke gagal ginjal segala gitu. Ya, memang beberapa kasus di tempat kami itu di tahun kemarin ya Pak, di tahun-tahun kemarin itu datang dengan kan di situ telat. Jadi kondisi sudah mengalami gagal ginjal. Jadi itu ya memang jadinya tidak selamat Pak, tidak selamat seperti itu. Bapak pembahasannya tapi menarik ya Pak. Tidak berat ya Pak, menarik ya Pak. Kita ini nyantai aja, kita membahasnya dengan relax ya Pak. Jadi banyak hal ya yang kita pelajari tentang leptospirosis. Kenapa sih harus dilakukan survei dari para expert, karena memang itu yang kita butuhkan dalam rangka pengendalian ya, dalam pengendalian kasus leptospirosis, sehingga kasus itu bisa turun. Apa yang perlu kita ketahui tentang pencegahan, kemudian bagaimana sih biar tidak terkena, kemudian kalau ada keluhan apapun datanglah ke puskesmas ya. Kita punya tenaga-tenaga yang bisa diandalkan dalam penanganan leptospirosis ini.
Terima kasih Bapak. Jadi sudah menyisikan Waktunya, waktunya, ya, Pak. waktunya untuk ngobrol di podcast kami, ya Pak. Semoga lain waktu kita bisa ngobrol dengan topik-topik yang Baik, sangat baik. menarik lagi. Oke, Gitu. ini Pak sebelum kita closingan ya Pak, Ya. kita ini ada segmen nih Pak, salah satu segmen. Segmen kali ini kita masuk ke segmen mantan. Mantap jawaban. Oke, ini nanti kita ada pernyataan ya Pak. Jadi ada 5 pernyataan, tapi harus dijawabnya dengan cepat. Gitu ya Pak. Oke, pernyataan yang pertama nih. Tikus jantan atau tikus betina? Jantan. Oke, yang kedua. Diperhatikan atau memperhatikan? Memperhatikan. Oke. Sembuh atau meninggal? Sembuh. Pencegahan atau pengendalian, Pak? Pencegahan. Oke, dan ini yang terakhir ya Pak. Seorang ayah atau seorang peneliti? Ayah. Ini Deg-degan Pak. ya saya. Memang sesi ini Pak yang bikin deg-degan. Iya. Oke. Oke, kita ini ya Pak, kenapa tadi lebih memilih tikus jantan dibanding betina atau karena apa tuh Pak? Kalau tikus itu kalau yang jantan itu ganteng ya. Oh gitu ganteng. Oh iya. Karena beberapa Heeh. Iya. hasil yang kita periksa itu ternyata kan kami memasang perangkap itu di 2. Di setiap rumah itu kami memasang 2, di dalam dan di luar rumah. Dan yang di dalam itu kebanyakan kita mendapat tikus yang betina. Oh yang betina. Sedangkan yang di luar itu tikus jantan. Jenis yang sama. Gitu ya Pak. Padahal tikus jantan itu kalau yang jenis yang ramah yang sama contohnya saja tadi Tanesumi itu adalah tikus rumah. Dia adanya di dalam rumah. Dia tidak mau keluar jauh-jauh dari rumah gitu. Tapi ini ternyata dia yang di luar itu ketemu jantan. Ini saya pikir kalau yang di rumah ibu-ibu yang yang kerja gitu. Iya iya. Tapi sebenarnya Pak, kalau yang lebih sering menularkan itu tikus jantan atau betina? Sebenarnya yang sering menularkan itu adalah yang betina. Oh betina. Kenapa? Kenapa? Karena Waduh. yang logisnya Seksius. begitu. Logisnya sebenarnya adalah begini, tikus yang betina kan itu dia bersarang dan berkembang berkembang biaknya biak kan, ya. dan dari indukannya itu menularkannya melalui kencing tikus ke anak-anaknya gitu. Jadi dia yang memperbanyak jumlah penyakit itu ke tikus yang lain itu dari yang betina, karena dia yang dari kencingnya yang betina itu ke anak-anaknya yang masih bayi. Jadi yang sudah keluar, yang baru masih menyusui itu sudah bisa terkontaminasi sebenarnya. Jadi otomatis menjadi lebih Menjadi banyak, lebih banyak ya. yang tikus yang yang positif lepto tersebut, sehingga kemungkinan besar bisa menularkannya itu menjadi lebih Lebih besar. banyak kayak di Tapi betina. ya kalau yang pastinya jantan betina sih hampir sama deh. Karena beberapa yang kita temukan juga ada yang jantan, ada yang betina begitu. Ya, kita ulas yang kedua ya Pak. Memperhatikan atau diperhatikan. Ya, arahnya itu lebih ke ini merupakan penyakit yang harus dipertimbangkan atau bersama-sama mempertimbangkan. Mungkin ini kalau penyakit leptospirosis itu merupakan penyakit re-emerging ya, yang baru. Sebenarnya sudah lama itu, lama sekali muncul kembali, dan hampir semua kabupaten itu muncul menyampaikan hasil penyakit leptospirosis di tiap daerah yang dulunya tidak pernah ada, sekarang ada gitu. Dan ini menjadi prioritas utama salah satu prioritas bagi Departemen Kesehatan untuk menurunkan penyakit leptospirosis. Jadi kita harus memperhatikan sekali penyakit leptospirosis, jangan sampai penyakit itu menjadi penyakit yang tidak bisa dikendalikan lagi gitu.
Oke. Seperti itu. Kalau yang tadi kan ada pertanyaan ketiga, sembuh atau meninggal. Jadi itu harapannya Sembuh. untuk semua pasien Iya, yang terkena iya. penyakit itu untuk segera sembuh gitu ya Pak? Itu perlu dilakukan sosialisasi ini. Ini mungkin peran dari teman-teman dari puskesmas bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat karena gejalanya hampir sama dengan yang lainnya sehingga bisa lebih awal. Kalau semakin cepat untuk ke puskesmas pasti akan sembuh karena bakteri ini mudah sekali sih kalau mati, Menyebarnya ya? enggak, Udah mudah matinya? mati itu Oke. apabila antibiotik itu sudah masuk Oh. gitu. Jadi tapi kalau jangan sampai telat. Kalau telat itu waduh. Telat, aduh udah. Bahkan sampai seperti tadi disampaikan kalau sampai gagal ginjal, Gagal nah ginjal itu ya, udah langsung. efek sampingnya agak berat nih. Oke. Ya, pertanyaan yang keempat tadi ya Pak, pencegahan atau pengendalian. Jadi mana nih Pak yang lebih diutamakan gitu? Kenapa sih tadi memilih Pencegahan ya? pencegahan. Pencegahan Pak. Ya, sebenarnya penyakit leptospirosis ini kalau masyarakat diberi pengetahuan yang lebih, kemudian juga tingkat pendidikannya masyarakat menjadi lebih baik, kondisi lingkungan menjadi lebih baik, itu penyakit leptospirosis itu akan semakin kecil sebenarnya. efektivitas ya Pak, lebih efektif Lebih ke pada melakukan pengendalian. Kalau pengendalian kan kita sudah Udah terjadi terlanjur ya, udah terlanjur terjadi, banyak tikusnya. baru melakukan, meskipun itu pekerjaan saya gitu. Kalau pencegahan itu bukan pekerjaan saya. Itu bagian promosi Promosi kan, kesehatan ya Pak. ya kan yang lain ikut bekerja ya Pak. Nah, Karena konsep di Lepto sendiri kan tidak bisa sendiri ya Pak. iya betul, memang Betul. harus banyak Sektor ya yang kerja sama. sektor yang bahkan instansi lain juga harus bekerja sama, contohnya dari pertanian peternakan itu, terus dari PU juga ini harus terlibat Gitu. karena itu kenapa PU, karena itu sumber awal penyebaran pindahnya itu penyakit lepto melalui air. Ya. Jadi misalnya kalau sungai kemudian masuk ke saluran irigasi, kita tutup saluran irigasi, PU pasti marah. PU marah. Iya. Tapi tetap ya kita kembali ke konsep mencegah lebih baik daripada mengobati ya Pak. Oke. Yang terakhir nih Pak, seorang ayah atau peneliti. Tadi jawabnya langsung cepat ya. Ayah, tetap ayah ya Pak. Bukan, karena kalau saya peneliti itu kurang apa ya? Kalau saya merasa masih kurang expert di bidang kalau ke arah peneliti itu, karena saya masih banyak santainya gitu. Nanti kegiatan yang secara langsung bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, yang praktis sebenarnya gitu, sehingga untuk disampaikan ke masyarakat supaya masyarakat sendiri bisa melindungi dengan sesuatu yang praktis gitu. Contohnya saja, misalnya saja perangkap tikus, kalau melakukan membeli perangkap tikus itu kalau bisa yang komunal. Jadi satu kali pasang bisa dapat beberapa banyak ya, gitu. Jangan yang satu ini yang hanya dapat satu gitu. Jadi kalau dapat langsung banyak kan satu keluarga dapat itu habis gitu. Ini yang dipilih ayah. Tetap ayah ya, tetap ayah nomor satu ya Pak. Oke, untuk para PHP nih gimana? Pembahasannya sangat menarik ya hari ini. Jadi mungkin kalau ada yang mau informasi lebih banyak terkait kesehatan atau mau kepo-kepo nih tentang kita Puskesmas Bonang 1, bisa nih Pak, kita punya sosial media Pak. Kita ada di Facebook dan YouTube, itu kita namanya Puskesmas Bonang 1, terus kita ada Instagram @puskesmas_bonang1, dan di TikTok nih Pak, yang suka kan TikTok kan ini lagi nge-booming lagi ya Pak. Kita juga bikin TikTok. Kalau TikTok tuh inget anak saya aja. Oh, anak Bapak itu ning TikTokan juga ya Pak. Mungkin bisa di-follow, kita bisa kepo-kepo di TikTok kita di @puskesmasbonang1. Oke, saatnya kita undur diri ya Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan.
kesempatannya. Sampai bertemu lagi di podcast CLBK selanjutnya. Bye-bye.